firman tersebut, dan kami hidup cuma karena kuasa firman Allah. Berbicaralah Engkau bagi kami, sehingga firman Tuhan akan menjadi makanan rohani bagi kami, membangkitkan iman kami, semangat kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau telah mengurapi dan menguduskan hamba-Mu. Biar hamba boleh dipakai menjadi penyambung lidah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pendengaran kami, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba-coba mencuri berkat firman-Mu, mengganggu hati, pikiran, konsentrasi kami, memberikan roh ketersinggungan, roh penolakan akan firman. Dalam nama Yesus kami tolak keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba siap melayani Engkau. Dalam nama Yesus, pujian hormat hanya bagi-Mu. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, jemaatnya cuma sedikit, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, memang ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau habis gajian atau habis THR, ada yang pulang kampung, ada yang ke Gurun, ada juga yang mudik mungkin ke Palangka, berlibur ke Medan dan lain sebagainya. Tetapi yang tertinggal hanya kita. Ya, berbahagialah kita yang tertinggal. Bukan tertinggal di dunia, tapi kita akan diangkat ke sorga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Proyektor kita entah tadi menyala, tiba-tiba dia mati, kaget-kaget, mau dinyalakan lagi nggak bisa. Ya, itulah. Kita berdoa biar bisa jadi. Nggak bisa jadi. Ya, tadinya laptop, sekarang proyektor lagi dia hantam. Puji Tuhan. Nanti Ibu Angel bacakan ya. 1 Korintus 16 ayat 5 sampai dengan 9. 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat yang terakhir. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, meskipun kita hadir cuma beberapa, tidak akan pernah mengurangi semangat saya untuk berkhotbah. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah, ikut Tuhan itu tidak mudah. Amin. Ya, sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Haleluya. Saudara, kenapa saya katakan bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah? Ya. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan, ya, untuk mengikuti Tuhan, apalagi melayani Tuhan, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Betul nggak, Ma? Ya. Akan ada banyak kesulitan, tantangan yang akan kita hadapi, saudara. Saudara, Rasul Paulus katakan begini, ya. Saudara lihat ayat yang ke-9, saya akan baca ya. Sebab di sini banyak, ayat 8 dulu. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta,
Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Haleluya. Itu kata Paulus. Saudara, kenapa saya katakan? Ya, ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu tidaklah gampang. Ya. Kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Haleluya. Saudara, tantangan yang terbesar, ya, tantangan yang terbesar yang paling sulit, ya, untuk bisa saudara kita lawan adalah daging kita. Betul nggak, Ma? Haleluya. Kenapa saudara saya katakan, ya, kenapa tantangan yang terbesar di dalam hidup umat Kristen adalah daging kita sendiri, ya? Kenapa? Karena kita tidak mampu melawan kuasa daging kita. Secara rohani, Tuhan menginginkan mungkin kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Bapa, tetapi daging itu sama sekali menolak. Haleluya. Itulah firman Tuhan katakan, biji gandum jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah berbuah. Apakah yang harus dimatikan? Itulah daging kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, saudara, harus kita hilangkan. Sulit. Mana bisa, saya aja sulit sekali menghilangkan rasa emosi. Aduh, minta ampun. Ya, itu daging, saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Sekarang saya tanya, Neno Mais masih cemburu tidak? Jujur aja. Ma Angel masih cemburu tidak? Tiba-tiba Bapak Ian dibonceng perempuan lain, cemburu tidak? Daging, saudara. Amin. Ya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati. Ya. Sulit sekali kita bisa menguasai daging kita, saudara. Ya. Makanya Alkitab katakan, ya, tantangan yang paling besar adalah daging kita. Dan tantangan kedua, orang-orang yang ada di luar. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita sendiri, saudara, mungkin bos kita sendiri dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, ya, Rasul Paulus katakan begini, aku akan tetap tinggal di Efesus meskipun banyak penentang, tetapi aku akan buktikan bahwa kuasa Tuhan sanggup mengerjakan pekerjaan yang besar dan terpenting dalam hidupku. Amin. Itu dia bilang, saudara. Saudara lihat ya, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun banyak penentang. Amin. Itu kata Alkitab. Ya. Walaupun di Efesus banyak sekali yang tidak senang dengan Paulus, banyak sekali yang menentang Paulus, banyak sekali orang yang tidak suka dengan Paulus, tetapi dia katakan, walaupun banyak penentang, tapi saya percaya di balik tantangan itu, aku akan melihat pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan akan kerjakan dalam pelayanan saya. Amin. Itu kata Paulus. Saudara, tidak mudah kita menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, pada waktu Tuhan memilih Maria, ya kan, Ma? Saudara, nggak usah lah, saya kasih contoh. Memang Maria, contoh aja ya. Tiba-tiba di sini ada anak gadis atau Intan lah. Intan nggak pernah bergaul dengan laki-laki, nggak pernah pacaran. Tiba-tiba perutnya meletus. Tiba-tiba dia bilang begini, Ma, ini dari Roh Kudus. Kira-kira Ma mau percaya nggak? Ini kandungan dari Roh Kudus. Itulah yang dialami oleh Maria. Betul nggak, Ma? Dia tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf, tidak pernah tidur dengan Yusuf. Tiba-tiba dia datang, aku hamil dari Roh Kudus. Kalau pada zaman Maria nggak mungkin orang bisa percaya, apalagi zaman sekarang. Iya kan? Tiba-tiba kita datang, Mama Intan, aku hamil. Tuhan bilang dari Roh Kudus. Kira-kira percaya nggak? Percaya? Nggak percaya.
Itulah yang dialami oleh Maria. Jalan satu-satunya. Sedangkan saudara Yusuf aja tunangannya gak percaya. Cuma karena Tuhan memberikan mimpi baru dia percaya, iya kan? Akhirnya jalan satu-satunya, karena perutnya semakin hari semakin besar, dia harus lari. Pergi lari ke rumah Elisabeth. Kalau tidak dia pasti akan dibunuh. Dia naik onta perut besar, dia pergi ke rumah Elisabeth. Ya, haleluya. Itu tantangan, tidak gampang ikut Tuhan. Amin. Itu artinya ikut Tuhan itu tidak mudah. Haleluya. Kita akan mengalami banyak sekali tantangan. Kita akan banyak mengalami problema dalam hidup. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Tanda kita diberkati oleh Tuhan ya. Tandanya bukan karena kita diberikan uang yang banyak. Betul enggak, Mak? Ya. Tanda kita diberkati oleh Tuhan bukan karena kita diberikan kekayaan yang banyak, enggak, Saudara, ya. Tetapi tanda kita diberkati, kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Kenapa saya katakan perkenanan dari Tuhan? Seperti yang saya sudah kasih contoh, ya. Kita banyak duit, bisa beli daging, tetapi daging ini nggak boleh masuk dalam tubuh karena apa? Kolesterol. Betul nggak? Daging babi kalau orang so kolesterol masuk, hantam, langsung darah tinggi naik, mati. Karena banyak orang makan daging, Desember ini saya lihat di YouTube, banyak orang mati karena darah tinggi. Haleluya. Ya. Pada waktu kita masih miskin, pingin sekali makan daging tapi tidak punya uang, ya kan? Tetapi setelah kita punya uang yang banyak, saudara, ya kita mampu membeli daging, tapi kita tidak bisa makan daging itu. Karena apa? Kita punya tubuh nggak bisa menerima lagi karena sudah darah tinggi dan kolesterol. Haleluya. Itulah saudara, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Untuk itu saudara, saya mau katakan, tidak mudah kita mengikuti Tuhan. Sekalipun banyak penentang, sekalipun banyak orang membenci kita, sekalipun banyak orang tidak senang dengan kita, tetap semangat, jangan pernah goyah, jangan pernah mundur dari Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, saudara, ya, kenapa orang itu bisa mundur ketika dia mengalami tantangan? Karena apa? Dia tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Coba buka, nggak bisa dibuka. Coba. Nah, Angel baca lagi. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-26. Coba bacakan kuat-kuat. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, ini Paulus yang katakan. Kenapa saudara ketika kita mengikuti Tuhan, kemudian Tuhan mengizinkan tantangan itu datang dalam hidup kita, kita mundur. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya kasih contoh begini. Saya ini adalah seorang petinju, ya kan? Tapi saya bertinju, besok mau bertanding, tapi saya latihan renang. Kira-kira cocok nggak Bunda Nubais? Cocok nggak? Besok saya mau meninju, tapi saya latihan renang. Kira-kira ada tujuan nggak itu? Nggak ada. Makanya Rasul Paulus katakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Tujuan apa? Ya kan? Baru bilang begini, ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Artinya kita harus punya sasaran yang tepat. Kalau Tuhan memanggil kita karena Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Haleluya. Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap manusia. Yang pasti saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah mundur, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, jangan pernah kita tidak setia ke gereja, tetapi tetap semangat. Harus punya iman yang berkualitas. Karena Tuhan tidak pernah mencari gereja yang second, ya, gereja yang instan. Tetapi Tuhan mencari gereja yang berkualitas. Instan seperti mie, kita makan cuma direbus, makan, akhirnya lama-kelamaan terus-menerus bisa timbul penyakit. Tetapi kalau makanan yang berkualitas, saudara, saya percaya itu akan mendatangkan kesehatan buat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
lebih gampang-gampang ya, karena nggak bisa dimuat di proyektornya lagi bermasalah. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu Tuhan. Nggak usah. Yesus, aku cinta padamu aja. Haleluya Yesus. Tuhan, kami tahu ikut Engkau itu tidak mudah. Akan ada banyak sekali tantangan yang kami hadapi di depan. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membela hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan. Engkau jaminan hidup. Oh, katakan Yesus, Yesus, haleluya. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkau jaminan hidupku, Engkau jaminan, Engkau jaminan hidupku. Nanti bersih mengucap syukur. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman yang kami berikan.